Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini, hari Selasa dalam acara Renungan Harian, dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sebelum kegiatan rutinitas kita setiap hari. Kita butuh akan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita, yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kembali pada hari ini kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari, yaitu firman-Mu, boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka di dalam Mazmur pasal 20, Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga-Nya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawabnya lah kiranya kami pada waktu kami berseru.
satu tulisan dari Raja Daud dan satu keyakinan saudara. Inilah yang merupakan kesuksesan Daud saudara. Hari ini dengan 3 ayat ini saya mengambil satu topik, hidup yang diurapi. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hidup Daud selalu mengalami penyertaan Tuhan. Memang saudara, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kalau Tuhan bersama-sama dalam keluarga kita, di tengah-tengah tantangan yang begitu hebat, saudara tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kita pasti bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Nah, Daud pun demikian. Daud mengalami penyertaan Tuhan, bahkan dalam setiap peperangan ia mengalami kemenangan gilang gemilang. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ini luar biasa. Daud bisa menghadapi tantangan, rintangan baik dari sebagai seorang gembala, dan waktu dia titik puncaknya melawan Goliat, dia menerima kemenangan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kenapa ia mengalami kemenangan demi kemenangan? Nah, sudah kasih Tuhan, di dalam ayat 7 kita baca saudara, dikatakan bahwa hanya orang yang diurapi oleh Allah yang meraih kemenangan. Nah, inilah satu hal yang terindah saudara, yang kita lihat dari pribadi Daud. Daud itu masih muda belia, bahkan pipinya masih merah saudara. Tapi kenapa Daud selalu hidup dalam kemenangan di tengah-tengah tantangan yang begitu hebat? Karena Daud adalah orang yang diurapi. Kehidupan Daud diurapi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya rindu hari ini saudara, kita pun sama seperti Daud, tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari suatu persoalan. Tetapi saya rindu saudara, jangan sampai kita kecil hati, jangan sampai kita mudah menyerah. Kenapa saudara? Karena kita percaya ketika Tuhan bersama dengan kita, ketika kita berdoa, Tuhan biar Tuhan mengurapi kita, maka kita pun akan hidup dalam kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah tantangan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, lalu apa artinya orang yang diurapi? Nah, saudara, apa sih arti urapan atau diurapi? Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, secara umum diurapi artinya sesuatu yang diusap atau dituang pada bagian tubuh seseorang. Diusap atau dituang pada bagian tubuh seseorang, itu diurapi secara umum. Tetapi secara alkitabiah, diurapi artinya kuasa Roh Kudus menjadi aktif dalam menuntun dan membimbing kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kuasa Roh Kudus akan memimpin kita, kuasa Roh Kudus akan menjadi aktif dalam menuntun kehidupan kita, dalam membimbing kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Jadi saudara masih ingat ketika Yesus berkata, jangan tinggalkan kota Yerusalem, kepada murid-murid Tuhan sebelum dia naik ke surga. Kisah para rasul itu dengan jelas. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu, ya, karena Yesus mengerti murid-murid belum ada power, belum ada kekuatan, belum ada kuasa. Oleh karena itu, kenapa Yesus berkata jangan tinggalkan kota Yerusalem? Nah, di kota Yerusalem inilah pada hari raya Pentakosta terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara, sehingga mereka berbahasa satu sama lain, gak mengerti saudara. Dan pada waktu mereka sedang berkumpul, kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus turun atas mereka. Inilah yang Tuhan perlengkapi kepada murid-murid sebelum mereka melakukan misi, mengabarkan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Kenapa saudara? Ketika murid-murid Tuhan menerima kuasa, Roh Kudus turun atas mereka, ada kuasa. Kuasa inilah yang menjadikan mereka berhasil. Mereka diurapi, kemampuan adikodrati, kekuatan adikodrati, bahkan kuasa adikodrati, sehingga pelayanan mereka pun diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan,
itu secara alkitabiah diurapi artinya kuasa Roh Kudus menjadi aktif di dalam menuntun dan membimbing kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kuasa Roh Kudus ada dan menjadi aktif pada waktu kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita diaktifkan dan dia akan masuk berkarya, dan sejauh itu sudah dia akan bertindak, dia akan menyertakan di dalam kehidupan kita. Jadi lewat keaktifan Roh Kudus ini saudara, maka keinginan daging yang ada di dalam diri kita dapat dikendalikan. Artinya saudara, dapat dikendalikan artinya kita dapat hidup berjalan apa yang Tuhan kehendaki dengan hidup manusia yang baru. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah yang menjadi kunci kemenangan bagi Daud, sehingga dari seorang gembala hingga menjadi seorang raja karena dia diurapi. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, biasanya di dalam satu pengangkatan pendeta juga seperti itu. Ada pentabisan. Pentabisan ini penting sekali, sangat penting di dalam setiap sinode. Sebelum hamba Tuhan ini bertugas, ada pentabisan. Saya ambil satu contoh misalnya di sinode GBI saudara. Dari jemaat biasa, dia diusulkan untuk jadi PDP, itu enggak mudah. Dia harus belajar, setelah lulus langsung gak praktik saudara. Dia ditabiskan. Ditabiskan di mana? Di sidang majelis daerah. Hamba-hamba Tuhan berdoa. Nah, kalau 3 tahun kemudian gembala sidang mengangkat dia menjadi pendeta muda, dia pun harus ikut ujian dan ditabiskan kembali di dalam sidang MD. Nah saudara, kalau dia punya jemaat, nah saudara, dia pun harus ikut ujian, kriteria menjadi seorang hamba Tuhan, lalu dia ditabiskan kembali pada waktu sidang sinode. Jadi pendeta ditabiskan pada waktu sidang sinode raya, di mana hamba-hamba Tuhan turun dan mereka memberkati calon-calon pendeta yang akan menjadi gembala. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi seorang pendeta enggak mudah langsung masuk terjun pelayanan. Karena apa saudara? Karena ketika diurapi, mereka ada power, mereka ada kuasa yang luar biasa, sehingga pelayanan mereka diberkati Tuhan. Demikian juga kita sebagai jemaat Tuhan, kita rindu Roh Kudus turun atas kita, sehingga kemampuan, kekuatan, bahkan kuasa menjadikan kita diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, lalu ada pertanyaan begini saudara, apa pentingnya dan mengapa kita perlu menerima pengurapan itu? Sangat penting saudara, sangat penting. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini yang kita lihat bahwa hidup yang kita jalani ini tiada dari tanpa masalah, tiada dari tanpa persoalan. Hidup ini semakin berat saudara. Saya rindu saudara, engkau minta pada Tuhan biar kita diurapi oleh Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, pentingnya pengurapan sangat penting saudara. Kenapa saudara? Karena kita butuh kekuatan dari Tuhan turun atas kita. Ada beberapa jawaban Bapak Ibu. Yang pertama, pengurapan kuasa Roh Kudus membukakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Orang yang mengalami pengurapan Roh Kudus akan melihat hal-hal yang baru, yang dahsyat dalam hidup kita. Nah ini sudah kasih Tuhan, hal-hal yang baru yang Tuhan akan curahkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Raja Salomo dia berdoa, dia minta hikmat dari Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, minta hikmat. Hikmat inilah yang menjadikan Raja Salomo diberkati Tuhan. Saya percaya saudara, ketika Roh Kudus turun atas kita, maka saudara akan melihat cakrawala terbuka untuk saudara. Hal-hal yang baru yang gak masuk akal Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, pengurapan kuasa Roh Kudus akan memberikan kemenangan. Orang yang diurapi oleh Allah, orang yang diurapi oleh Allah pasti di dalam hidupnya akan mengalami kemenangan. Ini yang menjadi kesuksesan Daud saudara.
Dia tidak gentar ketika dia berhadapan dengan Goliat. Engkau menghadapi aku dengan pedang dan lembing, tapi demi nama Allah Israel, Allah yang hidup. Wih, hebat sekali saudara. Dengan sebuah batu yang kecil, ketika dilepas dari katapeli, ada power yang luar biasa. Itu kecepatannya hebat saudara, sehingga batu yang kecil bisa tepat di sasaran, di jidat Goliat, sehingga Goliat itu tumbang. Saya percaya saudara, ketika kita diurapi, masalah, persoalan, tantangan hidup boleh datang, saudara tidak akan mudah putus asa, saudara tidak akan mudah kecewa. Dan inilah pentingnya saudara, orang yang diurapi akan menerima kemenangan demi kemenangan. Kenapa saudara? Karena orang yang diurapi, Roh Kudus dapat mengendalikan diri kita dalam setiap keadaan. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak Ibu hari-hari ini kurang sabar, selalu emosi, terbawa dengan emosi dan lain sebagainya, mudah tersinggung. Nah, ini ketika kita diurapi, Dia, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Dan yang ketiga saudara, pengurapan kuasa Roh Kudus membawa kehidupan yang akrab dengan Bapa di surga. Ada satu hubungan yang dekat. Orang yang diurapi kuasa Roh Kudus, dia akan mengetahui apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya. Saya percaya saudara, setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan punya rencana. Meskipun kita menghadapi tantangan, saudara, ketika kita diurapi Tuhan, ketika Roh Kudus turun atas kita, kuasa Roh Kudus akan membawa kita. Ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sedang kerjakan, sehingga kita tidak mudah kecewa dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan hari ini, saya percaya ketika kita minta kepada Tuhan, kuasa Roh Kudus turun atas kita, urapi kita saudara, kita berkata Tuhan urapi kami. Maka saya percaya saudara, dan saya yakin sebagaimana Daud diberkati, engkau pun diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Percaya kepada Tuhan, yakin, tetap optimis. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah, yang baru saja kami dengar Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta biar Roh Kudus mengurapi kami. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara live, acara YouTube channel pagi hari, semua diberkati Tuhan. Maupun yang mengikuti siaran ulang, semua diberkati Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati Tuhan. Segala kegiatan kami, segala rutinitas kami hari ini, kami percaya Tuhan akan ambil bagian dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita tetap enjoy di hari Natal ini. Dalam suasana Natal kita tetap semangat, karena Natal memberikan satu kepastian di dalam kehidupan kita. God bless you. Sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.